Ya. Enggak, saya nggak tahu itu juga. Silakan keluarkan Keluar saja. aja keluar. Ini Apa isinya? kita Apa? sama-sama saksikan. Duit apa kita kan nggak tahu. Silakan keluarin aja Pak, nggak masalah. Taruh di bawah. Taruh di sini. 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 Langsung. Ya, keluarkan semua, Pak. Tidak usah dipilih-pilih. Bukan saya pilih-pilih. Udah keluarin aja Pak. Keluarin aja, Pak. Keluarin aja. Kok susah banget. Ya, oke. Taruh saja. Ya. Dah. Oke. Nah. Ya. Tunggu, taruh. Ya. Inilah kabar mengejutkan lagi-lagi terkait penyalahgunaan barang haram narkoba. Pasca untuk kedua kalinya kembali terpilih dalam Kongres Persatuan Artis Film Indonesia yang digelar di Mataram, Lombok, NTB, Gatot Brajamusti tiba-tiba langsung diciduk kepolisian Mataram di sebuah hotel Minggu malam kemarin. Tertangkap saat diduga sedang pesta narkoba bersama sang istri dan beberapa orang lainnya. Gatot diketahui menyimpan syabu di dalam saku celananya. Juga ditemukan adanya perlengkapan untuk mengkonsumsi barang haram narkoba. Lalu seperti apa kronologi penangkapan Gatot yang diduga sedang pesta narkoba bersama istri dan kawan-kawannya yang lain? Dan akhirnya saya tidak ada keraguan setelah rekan-rekan diyakinkan untuk tetap bersama total tanpa reserve. Membangun partai bersama-sama. Saya Gatot Brajamusti pada Kongres ke-15 ini tegas mencalonkan kembali memimpin partai Perindo. Nah. Ya. Tunggu, taruh. Ya. Taruh aja dulu semuanya. Nanti kita buka satu-satu. Semuanya taruh di bawah. Betul, tadi malam sekitar jam 23.00 di salah satu hotel di wilayah Mataram ya, itu dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang. 2 diantaranya dengan inisial GB, dan GB itu pria, kemudian satu lagi wanita DA. Kebetulan mereka berdua ini suami istri. Setelah diciduk diduga sedang pesta barang haram narkoba di dalam kamar hotel, Gatot pun digiring menuju Polres Mataram, Lombok. Sementara itu pihak kepolisian Mataram langsung berkoordinasi dengan kepolisian Polda Metro Jaya untuk menggeledah kediaman Gatot di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lalu seperti apa segudang barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kediaman Gatot, di mana tak hanya ditemukan dugaan narkoba, tapi juga senjata api hingga harimau Sumatera yang telah diawetkan dan juga seekor elang yang masih hidup. Oke ya. Bentar. Barang bukti yang disita adalah barang bukti yang diduga ada satu klip berisi kristal warna putih kurang lebih 9,7 gram. Kemudian bongnya ada 4. Nih, bongnya. Ya tadi pagi saya didatangin tim dari Polda sebagai ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah salah satu warga yang ternyata Pak Gatot Brajamusti. Dari surat tugasnya memang untuk menyita hewan barang langka yang ada di rumah itu, harimau dan elang. Elangnya masih hidup. Ya udah itu aja. Dari jam 7 sampai jam 8 udah diangkat, ya sudah. Ada beberapa jenis senjata api termasuk amunisi. Kemudian ada juga di sana ditemukan satu hewan yang sudah diopset, ya, harimau Sumatera satu, tapi ada satu lagi itu sejenis burung elang, itu masih dalam kondisi hidup.
nginep juga. Oh, sering nginep juga. Biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali? Apanya? Reza. Setiap hari bisa dibilang. Kapan itu terakhir? Terakhir ya pas mau pada berangkat aja. Lalu benarkah jika terbukti bersalah, ancaman pasal berlapis telah menunggu sang ketua Parvi yang baru, di mana ancamannya mencapai maksimal penjara seumur hidup. Ini kalau dilihat ancaman hukumannya, kalau yang 112 itu 4 sampai 12 tahun, amunisi dan senjata api dan amunisi itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, itu Undang-Undang Darurat. Nah, itu ancaman hukumannya bisa seumur hidup. Jika Gatot tersandung dugaan kasus narkoba, kasus lain yaitu pelaporan Oi Putri Niadaniati dengan tuduhan penggelapan mobil dan penipuan, akhirnya mencapai titik temu. Kemarin tak hanya bertemu Ibu Yeti yang telah melaporkannya ke polisi, anak sulung dari Niadaniati itu pun siap membayar hutang sewa mobil serta membeli ganti mobil rental yang kini tak ada lagi di tangan Oi. Lalu benarkah Ibu Yeti pun siap mencabut kembali laporannya? Dan hari ini Oi ketemu dengan Ibu Yeti yang didampingi oleh saya untuk mau menyelesaikan persoalan secara baik-baik. Artinya Oi bertanggung jawab atas semua yang sudah kami laporkannya, dugaan penggelapan itu. Walaupun mobil itu menurut Oi tidak di tangan Oi, ya Oi ya. Oke, dan Oi sendiri akan menggantikan, hari ini Oi akan menggantikan mobil Ibu Yeti. Kemudian Oi juga menyanggupi untuk membayar semua biaya sewanya. Yang penting intinya semuanya sudah baik, kita ada niat untuk berdamai, sudah ketemu antara kedua belah pihak juga, dan nggak perlu ada masalah ini gimana, yang penting niat saya kesini, niat saya bertemu untuk perdamaian. Ini kan jauh lebih baik ketimbang kita harus berproses ya. Sementara itu, bagaimana kabut duka yang masih menyelimuti hati komedian Komeng dan keluarga atas kepergian putri tercinta? Benarkah hingga kini istri dan anak-anak Komeng trauma dan terpukul? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Sehari pasca sang putri tercinta dimakamkan, kesedihan masih terlihat jelas di wajah Komeng ketika berziarah ke makam sang putri, sekaligus mengantar anggota keluarga yang baru saja datang. Seperti apa kesedihan Komeng dan keluarga di makam putri tercinta? Lalu benarkah kedua putra kembar Komeng masih saja terbangun di malam hari lantaran teringat pada sang adik Cantika?